Mengenai pencerahan aura, bentuk hoki rezeki dan dewa penolong itu sangat bervariasi ya, sangat memiliki punya varian dan punya rasa kombinasi yang cukup tinggi ya. Jadi di sini banyak hal, banyak perbedaan dalam menggapai sesuatu, harapan yang bagaimana kita dapatkan ya. Nah, jadi di sini hoki rezeki yang bagaimana pasti banyak beragamnya dan banyak jenisnya. Jadi sehingga kita tidak akan bisa tahu yang bagaimana yang dinamakan hoki rezeki kadang disalahgunakan ataupun disalahpahamkan pengertiannya ya. Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda ya. Seperti biasanya, saya Evan Jaya. Kali ini akan meramalkan tentang sebuah bentuk pencerahan aura, hoki rezeki dan dewa penolong untuk Anda semuanya ya. Nah, kali ini saya akan meramalkan berbagai hoki rezeki yang Anda dapatkan itu yang bagaimana ataupun seperti apa jenisnya ya. Di sini kita sebelum memulai Anda harus berrelaksasi dan lebih santai untuk menikmati sebuah harapan yang baik ya. Jadi di sini dalam menikmati ataupun menggapai ataupun menangkap sebuah getaran positif, energi positif yang bagaimana yang didapatkan dari Anda semuanya ya. Jadi di sini kita akan melihat, tapi bukan di sini bukan berarti kita akan mengetahui siapa saja yang termasuk dalam 12 zodiak ini ya. Tapi di sini kita akan mengambil kartu secara berkesinambungan ataupun secara diaduk-aduk ya, sehingga kita akan bisa tahu zodiak apa yang tercantum ataupun berpengaruh dalam suatu penjelasan ini ya. Kita akan mulai dengan ngambil kartu pertama. Di sini yang saya lihat ya, sebenarnya ada sebuah harapan ya sebagai simbol semangat hidup ya yang cukup besar ya. Itu juga di sini ada kemunculan berbagai banyak ide-ide ya, sebuah tindakan yang akan dilakukan, tapi di sini yang direncanakan itu sangat lambat sekali ya. Karena kenapa? Itu sebuah keinginan yang cukup besar dalam diri kamu tuh, banyak potensi yang terpendam sehingga rasa keegoisan dalam diri kamu tuh sangat besar ya. Sehingga untuk mewujudkan segala apapun itu semua butuh perjuangan ya. Tapi di sini kalau saya lihat tuh kurang bisa membedakan mana yang baik dan benar ya. Sehingga di sini sebuah permasalahan hidup itu kamu itu kurang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang bagus gitu. Jadi di sini ada simbol bahwa kamu itu ada sesuatu yang ingin merencanakan sesuatu tujuan, tapi di sini kurang adanya kesiapan diri dan melakukan semuanya itu dengan hal kewajiban yang baik ya. Jadi di sini juga ada Four of Wands ya. Ini melambangkan bahwa ada sebuah keberhasilan, pencapaian yang sukses yang bisa digapai ya. Tapi di situ kamu harus dilakukan tuh dengan secara optimis ya. Baru harus ada sebuah fondasi yang kukuh ya. Nah, baru di sini sebuah perjuangan usaha kamu yang kamu lakukan itu baru bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan. Nah, terus juga di sini kalau saya lihat dengan kartu yang kedua, ini melambangkan bahwa uh, jangan suka menyendiri ataupun suka menyesal terhadap apa yang sudah kamu ambil dalam segala tindakan. Karena di sini ada sebuah perubahan dalam diri kamu ya. Hanya saja kamu tuh satu kurang siap dan terus dua tuh kamu kurang mampu dalam mengambil sebuah keputusan yang baru gitu. Jadi sehingga di sini sebenarnya ada sebuah harapan yang baik yang bisa Anda capai. Nah, tapi di sini ya kamu itu suka takut-takut dan gelisah ya apakah memang bisa berhasil atau tidak ya ke depannya ya. Nah, jadi di sini
ada sebuah hal yang baik, orang yang baik, seorang wanita, orang berkulit kuning langsat dan rambutnya lumayan tinggi ya. Jadi sini rambutnya lumayan panjang, maaf. Jadi di sini badannya juga lumayan tinggi ya orangnya ya. Nah, jadi sini cuman di sini ada sebuah harapan tapi sini suka gelisah dan galau ya. Nah, apapun semua takut untuk dilakukan. Sebenarnya di sini bisa menghasilkan sebuah keinginan, sebuah rezeki yang bisa didapatkan. Hanya saja di sini satu, Anda tuh suka takut-takut dan kurang bisa merelaksasi dalam berpengharapan ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat dulu bentuk pencerahan aura kamu tuh bagaimana. Jadi di sini yang saya lihat kamu itu sebenarnya kamu udah cukup rajin ya. Kamu orangnya cukup soleh ya. Suka sholat dan sembahyang. Kamu orangnya tekun dalam beriman, tekun dalam sholat dan sembahyang. Cuman di sini yang saya lihat, kamu tidak ada sesuatu hal yang baik ya dalam diri kamu. Kamu tidak bisa mencapai sebuah kebenaran. Kebenaran yang bagaimana yang harus Anda jalankan ya. Karena di sini yang saya lihat kamu itu terkatung-katung, terpontang-panting sehingga apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan hati nurani kamu. Sebenarnya di sini kamu sudah menanyakan dalam hati jiwa kamu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu gapai. Cuman di sini yang saya lihat di sini kamu tidak ada sebuah kejiwaan yang kuat ya, sehingga buat diri kamu tuh lebih kuat dari sebelumnya. Karena di sini perlu adanya sebuah healing, sebuah adanya pencerahan aura ya yang bisa Anda dapatkan ya. Nah, jadi yang di sini yang kamu rasakan, yang kamu lakukan itu tidak berdasarkan apa yang benar-benar bisa Anda jalankan. Jadi di sini yang kamu lakukan, yang kamu gimana pun yang kamu harapkan hanya begitu-gitu saja gitu loh. Jadi di sini tidak ada sebuah harapan yang benar-benar bisa Anda capai. Divine Masculine ya, dan As Your Soul itu di sini sangat bagus sekali ya, tapi di situ ya perlu adanya healing, pencerahan aura karena di sini kamu perlu adanya penguatan jiwa kamu. Kamu harus ada didukung dan disokong ya supaya kamu tuh benar-benar bisa menggapai sesuatu harapan yang baik. Karena di sini bentuk pencerahan aura, hoki rezeki kamu itu itulah yang membuat kamu tuh tersendat-sendat untuk mendapatkan sebuah harapan yang baik. Lalu bagaimana kita akan melihat dari kedua belas segi zodiak ini siapa yang berpengaruh dalam sebuah kejelasan ini ya, dalam segi bentuk pencerahan aura, hoki rezeki dan dewa penolong yang kamu rasakan ya. Nah, jadi di sini kita sudah saya sudah mengaduk ya, dan di sini saya sudah merapikan kartunya. Kita cukup mengambil 3 kartu saja ya. Apakah sebuah kejelasan yang tadi saya sampaikan itu ada termasuk dalam salah satu 12 zodiak ini ya? Kita akan menarik ya. Kita akan menarik satu kartu zodiak Capricorn ya. Terus yang kedua Earth, bumi ya. Itu juga di sini yang saya lihat ini ketiga. Fire ya, api. Oke. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan ya satu persatu ini mengenai zodiak Capricorn ya. Nah, jadi di sini dalam sebuah kejelasan bentuk pencerahan aura rezeki itu seperti apa yang kamu hadapkan itu ya seperti bentuk pencerahan untuk yang zodiak Capricorn ya. Nah, jadi di sini ini sama bentuknya tuh dengan namanya elemen unsur bumi ya, earth ya. Nah, jadi di sini termasuk elemen kardinal ya. Di sini untuk mencapai sebuah dorongan yang cukup amat besar itu di sini kurang adanya rasa semangat yang tinggi ya. Itu juga apa yang kalian rasakan, apa yang kalian inginkan itu masih belum bisa menggapai dengan secepat mungkin ya. Karena di sini dalam perjalanan kamu itu seperti mendaki gunung ya, secara tahap bertahap. Jadi apa yang kalian inginkan itu kalau bisa jangan terlalu berambisi yang kuat. Boleh berambisi tapi ambisinya tuh harus sesuai dengan yang kamu jalankan, yang kamu dapatkan. Jadi apa yang kamu alami, apa yang sebenarnya bisa kamu dapatkan, kamu jalankan dulu dengan sebaik mungkin. Karena apapun yang kamu lakukan itu belum tentu dikerjakan dengan sesuai dengan hati nurani kamu. Seperti yang saya katakan tadi, kamu kurang adanya mendengarkan ekspresi dari kata intuisi hati jiwa kamu yang bagaimana yang harus Anda jalankan gitu loh. Itu juga di sini kamu ada pengaruhnya dengan bumi ya, dengan earth. Kamu harus ada kestabilan, harus ada keamanan dan kelimpahan sebuah energi positif yang kamu dapatkan ya untuk menggapai harapan, hoki rezeki dan dewa penolong kamu ya. Kesenangan yang bagaimana yang cukup panjang ya,
itu masih butuh proses. Itu juga apa yang kamu inginkan dalam dalam hal materi, dalam hal duniawi. Di sini bisa Anda dapatkan ya sumber daya dari pusat energi bumi. Hanya saja di sini kamu harus lebih banyak eh, bermurah hati dengan sesama kamu ya. Kamu harus lebih sering punya belas kasihan ataupun peduli dengan lingkungan sekitar kamu ya. Baru nanti di sini keberkahan akan didapatkan kepada kamu. Jadi di sini ya bagaimanapun juga kamu itu harus bisa melakukan sesuatu itu jangan tergesa-gesa. Kamu harus ada rasa tenang hati ya. Terus juga di sini kamu jangan menghindari sebuah rencana tujuan yang sudah dijalankan tapi tiba-tiba kamu putus di tengah jalan itu ya. Itu juga kamu harus benar-benar konsentrasi, punya sifat yang baik dalam menggapai sesuatu harapan ya. Nah, itu adalah sifat bumi, energi bumi yang kamu lakukan, yang kamu capai selama ini. Jadi di sini juga nggak hanya zodiak Capricorn yang berhubungan dengan planet bumi, tapi di sini juga ada unsurnya dengan unsur elemen api ya. Jadi dengan unsur elemen api itu kan pastinya tuh emosinya kuat, fokus dan intens ya. Energi api itu kan suka menyala terang ya. Jadi di sini juga bisa bergerak dengan cepat untuk membakar sesuatu apa yang ada di dekat dia ya. Nah, jadi di sini ibaratnya sebuah gairah, dorongan dan keinginan ya untuk orang zodiak Capricorn tuh punya sebuah emosi yang cukup kuat ya. Jadi di sini kalau bisa melakukan tuh sebuah tindakan ya, apa yang kamu lakukan itu harus dengan keberanian dan harus bisa diekspresikan dengan tindakan yang nyata, harus punya fokus dan tekad ya, sehingga kamu tuh bisa menghormati diri kamu sendiri dan bisa menghargai segala hasrat ambisi yang ingin kamu peroleh ya. Oke, jadi di sini ini adalah bagian part 2, part kedua ya. Ini tentang bentuk pencerahan aura, hoki rezeki yang bagaimana bisa Anda rasakan ya. Jadi di sini part 2 ini mengenai tentang zodiak Capricorn ya, tentang bentuk-bentuk aura yang Anda harapkan di bulan September ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.